Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Kampi Badminton. Hari ini aku akan nge-react satu pertanyaan yang selalu ada di setiap videoku. Jadi, hampir setiap videoku ada yang komen begini. Bang, raket andalannya apa? Bang, raket apa yang paling abang suka? Dan apa sih raket yang selalu abang bawa ke lapangan setiap kali bermain? Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan raket andalanku untuk kalian semua biar kalian bisa dapat referensi aja. Dari semua raket yang sudah aku review, inilah dua raket yang aku selalu bawa. Selalu bawa gimana pun kondisi fisikku, aku selalu bawa dua raket ini. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib nonton videoku ini dari awal sampai akhir. Karena di video kali ini, aku akan ngebagikan dua raket yang bisa dibilang nggak tergantikan untuk saat ini. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe. Dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton, biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada dua raket yang bisa ku bilang nggak tergantikan di tasku untuk saat ini. Jadi aku selalu bawa 3 raket. Jadi to be honest, aku selalu bawa 3 raket setiap aku bermain. Jadi 2 raket andalan, satu lagi raket review. Jadi selalu ku bawa 2 raket ini, yaitu Victor Thruster F Ultra. Jadi kalian bisa lihat hampir di setiap videoku aku pasti bilang raket ini selalu jadi andalanku. Oke, dan kedua adalah raket Li-Ning X-Force 90 New Color. Oke, jadi kedua raket ini aku bisa bilang karakternya sama-sama enak untuk kita yang tukang smash dan kita-kita yang suka bermain power. Oke, jadi di video kali ini aku akan kasih alasan mengapa aku bisa pilih kedua raket ini dari semua raket yang sudah aku review, sudah aku coba. Kedua raket inilah yang menjadi andalanku sampai saat ini. Oke, kita akan bahas dimulai dari harga dari kedua raket ini dahulu. Untuk harga dari kedua raket ini mungkin bisa dibilang agak jomplang, agak jauh harganya. Untuk Victor Thruster F Ultra, buat kalian yang sudah tahu, raket ini agak mahal. 3 jutaan untuk saat ini. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, apalagi kalau kalian langganan dari toko-toko online, kalau kalian sudah berlangganan lama, pasti cashbacknya besar. Jadi kemarin aku lihat ada yang 2,8, 2,7 untuk Thruster F Ultra ini. Ini balik ke kondisi akun marketplace kalian. Oke, dan untuk Li-Ning X-Force 90 New Color ini dibanderol untuk barunya itu 2,6, tapi ada juga setelah cashback itu 2,3. Jadi harganya selisih ya kurang lebih Rp500.000 untuk kedua raket ini. Jadi buat kalian yang pengen beli salah satu raketnya, ya silakan. Kalau kalian pengen beli keduanya dan kalian punya uang, punya budget untuk memiliki dua raket ini sekaligus seperti yang aku miliki sekarang, itu juga bisa kalian lakuin. Itu balik lagi ke kondisi finansial kita masing-masing. Oke, dan buat kalian yang pengen beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Tenang aja, toko-toko yang aku bagikan, link-link yang aku bagikan itu toko-toko yang trusted dan juga bisa kalian percaya. Tenang aja, nggak ada raket-raket KW di toko yang aku bagikan, di link yang aku bagikan biasanya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, kedua raket ini sama-sama di varian 4U. Tapi satu pakai handuk, satu pakai grip karet. Nanti aku akan kasih alasan mengapa aku setting seperti ini. Jadi kedua raket ini bisa dibilang gini, aku setting supaya feeling yang aku rasakan untuk kedua raket ini sama. Jadi ketika kita pakai raket, jadi kalau aku saranin aja buat kalian yang suka ganti-ganti raket, itu bakalan ganti permainan kalian. Kalian akan secara nggak sadar gaya main kita juga akan tergantung raket yang kita pakai. Kalau kalian pakai raket speed tapi kalian tipikalnya bermain smash, itu juga nggak akan maksimal juga. Jadi di sini kedua raket ini sama-sama
typical manpower, tapi ada sedikit berbeda yaitu di balance point-nya. Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut lagi. Oke, jadi untuk berat raket ini emang sama-sama di varian 4U. Dan untuk Victor Thruster F Ultra ini, karena raket ini datang dengan soft record dan aku setting seperti ini dengan grip handuk dan terpasang senar, berat raket ini masih di angka 90 gram aja. Oke, dan untuk Li-Ning X-Force 90 New Color ini, setelah settingan seperti ini, ku pasangkan grip karet dengan catatan grip bawaan sudah aku buka. Dan dengan settingan seperti ini, kalau kalian yang udah tahu, grip handuk selalu lebih berat. Ya, jadi dibanding grip karet ini akan lebih ringan lagi. Jadi dengan settingan seperti ini, berat raket ini masih di angka 87,76 gram aja. Jadi agak lebih ringan dibanding pakai grip handuk. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Oke, jadi di sini aku akan kasih alasan mengapa aku pakai grip karet di X-Force New Color ini. Oke, jadi kita akan ngebahas yang Victor dulu. Dikarenakan raket ini datang dengan balance point yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat head heavy. Bisa dibilang kalau kalian beli kosongan itu 320-an pasti dapat seperti itu untuk balance point raket ini secara kosongan. Dan setelah aku setting seperti ini, balance point pada raket ini setelah aku pasangkan grip handuk dan juga senar, balance point-nya masih di angka 308 mm. Jadi masih berasa head heavy. Sedangkan untuk X-Force 90 New Color, buat kalian yang sudah nonton videoku sebelumnya, ketika aku ngebahas raket ini, aku pakai grip handuk dan balance point yang aku dapat kemarin itu pas 300 aja. Jadi untuk mengimbangi raket Victor Thruster F Ultra yang menjadi andalanku, biar feeling ketika aku pakai kedua raket ini secara bergantian nggak gimana terlalu susah ketika adaptasinya, aku putuskan untuk pakai grip karet biar dia gagangnya makin ringan, jadi kepalanya makin berat. Jadi dengan settingan seperti ini, balance point pada raket ini di angka 305. Jadi bisa dibilang ya kurang lebih ya 3 mm hanya perbedaannya untuk balance point-nya. Tapi ketika aku swing, yang ini malah lebih berat dibanding Thruster F Ultra. Oke, jadi aku sengaja setting seperti ini biar feelingnya ya kurang lebih ketika aku pakai kedua raket ini secara bergantian. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu shaft. Untuk shaft, kalian bisa lihat untuk X-Force 90 New Color ini agak sedikit lebih kaku. Jadi ini aku bisa kategorikan stiffness-nya ini di medium stiff. Sedangkan untuk Thruster F Ultra ini medium. Jadi kalian bisa lihat ini lebih fleksibel. Jadi lebih ngebantu power buat kalian yang nggak punya power tangan yang belum gimana cukup kuat, ya kalian silahkan beli Thruster F Ultra. Kalau kalian sudah mulai sedikit mahir mainnya. Dan di sini aku tekankan sekali lagi, aku review ini berdasarkan gaya mainku yang masih amatiran. Bukan kalian yang pro, bukan kalian yang sudah sekelas atlet. Jadi aku di sini hanya review raketku ini sekelas untuk kita-kita yang pemula, kita-kita yang para penghobi yang suka coba-coba raket badminton, termasuk aku salah satunya. Oke, jadi untuk Thruster F Ultra, untuk stiffness-nya ini medium. Untuk yang X-Force 90 New Color ini lebih kaku. Bisa aku kategorikan medium stiff. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket X-Force 90 New Color ini sedikit lebih kecil. Jadi tarikan maksimumnya untuk X-Force 50 New Color ini hanya di 30 lbs saja. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 28-30 dengan senar X-Bolt 65 dari Yonex. Dan ini adalah hitting sound-nya. Mantep. Oke, kalian dengarkan untuk yang Victor Thruster F Ultra dengan tarikan 28-30 sama dengan X-Bolt 65. Tapi yang ini dapat ditarik sampai 31 lbs. Tapi aku sarankan, aku tekankan sekali lagi, jangan tarik di atas 30 untuk raket-raket Victor. Bahaya banget. Kalau kalian sultan ya silakan. Tapi kalau kalian yang punya budget pas-pasan, kalian pengen beli raket Victor, aku saranin tarik di bawah 30. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian mau tarik sampai 30 ya maksimal 30 lbs saja. Oke, 28-30 lbs dengan senar X-Bolt 65 dan ini adalah hitting sound-nya. Oke, kalian bisa dengar. Dan untuk X-Force, oke, buat aku sendiri sih, aku lebih senang suara X-Force 90 New Color ketika aku pukul. Lebih nyentring aja dibanding Victor Thruster F Ultra. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu Grommet.
Untuk jumlah grommet, kedua raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini compact, kecil. Jadi buat kalian yang belum terbiasa dengan frame kecil, kalian akan butuh adaptasi lagi untuk memaksimalkan performa dari kedua raket ini. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa dengan raket compact dan kalian sudah tahu dengan potensi apa yang kita bisa dapat di raket compact, kalian pasti suka dengan raket-raket yang cenderung lebih kecil lagi. Bukan sangat-sangat kecil banget, tapi ini lebih kecil dibanding raket-raket yang pada umumnya yang isometrik. Jadi buat aku pribadi sih, dengan gaya mainku sekarang, aku lebih pilih atau lebih prefer menggunakan raket compact dibanding raket isometrik. Oke, kalau kalian sudah tahu potensi powernya ketika kalian pukul dan terkena di titik sweet spotnya, itu hasil smashan kita itu jauh lebih maknyus. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain chart. Untuk desain chart, aku bisa bilang nggak ada salah satu kompetitor dari brand selain Victor yang bisa mengalahin Victor untuk desain chartnya. Untuk desain chart, aku bilang Victor itu bagus banget. Sangat-sangat jago. Jadi perpaduan warna yang diberikan di sebuah raket Victor, terutama Tracer F Ultra ini, aku bilang ini semua raket yang aku sudah punya untuk brand Victor itu rata-rata bagus-bagus. Jadi untuk desain chart, aku masih pilih Tracer F Ultra menjadi salah satu raket yang memiliki desain chart lebih bagus dibanding kedua raket ini. Jadi, tapi aku ada satu hal lagi. Untuk kualitas chart, aku bilang Victor itu mengenaskan. Agak kurang bagus untuk kualitas chart di raket-raket Victor. Untuk desain chartnya emang terbaik. Salah satu yang bisa dibilang brand yang paling jago untuk desain chart. Tapi untuk kualitas chart mungkin mereka harus perbaiki lagi. Jadi untuk kualitas chart aku bilang Exos 90 New Color ini jauh lebih kuat. Jauh lebih solid. Jadi aku udah pakai raket ini udah sangat lama. Dan alhasilnya desain chartnya masih seperti raket ini baru. Sedangkan untuk Victor Tracer F Ultra ini, walaupun ini raket adalah raket keduaku, jadi yang pertama yang aku review dulu udah aku jual, yang udah lecet-lecet udah aku jual, dan yang ini adalah raket keduaku yang sudah aku beli lagi. Dan yang ini udah ada sedikit cat yang udah mulai ya nggak enak dilihat lagi. Secara pribadiku sih, untuk kualitas cat untuk raket Victor agak mengenaskan. Oke, kita bahas ke kesimpulan dari videoku kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, aku akan kasih kalian video gameplayku untuk kedua raket ini. Dan ini adalah videonya.
Jika kalian bertanya, apa alasan utamaku memilih kedua raket ini menjadi raket utamaku yang nggak tergantikan sejauh ini di channel KMP Badminton. Oke, alasan utamaku yaitu pertama, gaya main. Jadi buat aku pribadi sih, gaya main sangat-sangat berpengaruh ke setiap pemilihan raket-raket badminton. Jadi buat kalian yang emang gaya mainnya pemain depan, ya beli aja raket speed. Tapi kalau kalian yang suka main rally, ya beli aja raket yang tipikalnya lebih ke kontrol. Tapi buat kalian yang suka bermain power dan kalian sudah follow channelku dari dulu sampai sekarang, yang suka lihat bola naik langsung smash setiap kali ada bola ngambang dikit aja kita pengen bermain power, kalian pilih aja raket power. Dan yang aku cocok dengan gaya mainku dan lebih cocok dengan pilihan raketku yaitu kedua raket ini, baik Thruster F Ultra ataupun X-Force 90 New Color ini. Jadi itulah alasan pertamaku, yaitu gaya main yang sangat cocok dengan kedua raket ini. Oke, alasan kedua mengapa aku bisa beli kedua raket ini dikarenakan raket ini frame-nya compact. Jadi buat kalian yang sudah tahu dengan potensi frame raket compact, ketika kalian bisa smash dan kalian jumping smash dan kalian pukul tepat di titik sweet spot, itu hasil smashan kita itu lebih nungki dan juga lebih powerful. Itulah alasan keduaku memilih raket compact menjadi senjata andalanku. Oke, dan pemilihan alasan ketiga mengapa aku bisa pilih kedua raket ini dikarenakan raket ini warnanya cakep. Jadi gak bisa dipungkiri untuk kita-kita yang para penghobi, warna raket itu sangat berpengaruh ke setiap kali pemilihan raket badminton. Jadi dulunya ketika aku kecil, aku beli raket badminton itu pure di warna. Kalau warna raketnya aku suka, pasti aku beli. Tapi kalau raketnya walaupun dia viral, walaupun dia bagus banget, tapi kalau warna raket nggak cocok dengan mataku, nggak selera aku, atau nggak cocok dengan selera mataku, aku bilang aku nggak mungkin beli raket itu. Dan disinilah alasan ketiga mengapa aku pilih kedua raket ini, karena warnanya cakep dan juga mewah banget, elegan dan juga laki banget. Itulah alasan, atau itulah tiga alasan mengapa aku pilih kedua raket ini menjadi raket utamaku sampai saat ini. Walaupun banyak raket yang lebih baru, lebih mahal dan juga lebih bagus secara teknologi, aku bisa bilang yang lama masih lebih bagus. Thruster F Ultra ataupun X-Force 90 New Color. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian teracun dan kalian pengen beli, ya beli salah satunya lebih bagus. Ataupun kalau kalian pengen coba keduanya, ya beli keduanya juga jauh lebih bagus. Oke, buat kalian yang suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang aku bagikan di channelku ini. Ataupun kalian bisa bagikan racun-racun positif yang sudah aku bagikan buat kalian semua. Oke, dan buat kalian yang punya pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.